aku mau ngasih tips buat kalian yang mau buka usaha, terutama di bidang kopi, kayak kedai kopi, cafe, coffee shop, kayak gitu. Aku bakal kasih tips buat kalian. Yang pertama yaitu siapkan konsep bisnis buat usaha kalian. Contohnya tuh kayak bisnis plan-nya, target marketingnya itu siapa, terus apa yang ingin kalian tonjolkan. Setahu aku tuh bisnis plan tuh membantu banget ya buat kalian, buat yang mau buka usaha. Yang kedua ada target marketingnya. Nah, kalian pasti udah mikir dong kalau mau buka usaha tuh target marketingnya siapa. Jadi target marketingnya itu harus dipikirkan matang-matang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Pasti ada deh ya targetnya buat kalian, terutama buat yang mau buka usaha kedai kopi kayak aku nih, sebagai mahasiswa lagi coba-coba buat buka usaha kedai kopi. Aku tuh udah menentukan banget targetnya itu ya, yang jelas sih kayaknya seumuran aku gini, mahasiswa kayak gini kan kebanyakan, karena mahasiswa sekarang tuh apalagi di zaman millennials ini kan suka banget tuh sama nongkrong ya. Jadi sepertinya bisa dimanfaatkan tuh untuk jadi targetnya, bukan dimanfaatkan lagi tapi udah jelas-jelas banget targetnya pasti mahasiswa. Dan yang kedua, orang-orang seperti kantoran, orang-orang dewasa, mereka kan butuh tuh ya kopi-kopi, apalagi kalau udah kerja, pulang kantor, hangout bareng teman-temannya, pasti mereka datangnya tuh ke kedai kopi cuman buat nongkrong atau sekedar ngobrol. Terus mahasiswa kayak kita juga nih rata-rata tuh suka banget ngerjain tugas tuh kayak di kafe-kafe, kedai kopi kayak gitu. Dan yang bikin suasananya beda tuh mungkin ya karena gue nongkrong nih sambil ngerjain tugas, sambil ketemu teman-teman juga, bisa ngobrol, sharing-sharing. Yang ketiga juga buat nentuin lokasi strategis bisnis kalian nih. Aku sih nyaranin kalau buat buka bisnis tuh kayak orang-orang yang sering banget lewatin jalan itu, dan tempatnya juga harus cari yang unik sih menurut aku. Terus orang tuh paling nggak suka banget tempat yang nggak ada tempat parkirnya kan, apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang tuh ya ampun, pinnya tuh kan yang praktis-praktis nih. Nah, jadi diusahain tuh kalian tuh buka tokonya atau buka usahanya tuh kayak di tempat-tempat luas, terus yang sering banget di apa ya, misalnya tuh kayak angkot-angkot tuh sering lewat, jadi kita tuh nggak susah gitu. Terus buat Grab atau kendaraan yang lain lah. Terus buat parkirnya juga diusahain sih nggak terlalu sempit banget, bisa masuk motor, mobil pas gitu, nggak sampai keluar-keluar jalan kayak gitu. Terus kalau bisa tuh kalian buka bisnis nih, kalian udah tahu dong kalau targetnya mahasiswa atau orang-orang dewasa. Dan orang-orang tuh kalau pulang dari mall tuh selalu bawaannya pingin nongkrong, dan nongkrongnya tuh pasti pingin ke kafe-kafe yang deket, nggak jauh dari lokasi kita beres bermain kayak gitu. Jadi diusahain banget sih kalau bisa tuh kita buka usaha bisnis di lokasi yang dekat-dekat mall, hotel kayak gitu. Orang tuh pasti suka banget tuh nongkrong, oh deket nih, yaudah kita nongkrong di sini aja. Yang keempat juga perhatikan dekorasi eksterior dan interior. Jadi kalian tuh kalau buka bisnis nih ya, apalagi kedai-kedai kopi kayak gitu kan, kafe-kafe sekarang tuh anak milenial sama orang dewasa tuh suka banget deh kayak tempat estetik gitu buat dijadiin instagramable. Bener gak? Bener banget. Jadi kita punya suasana nih, tentuin suasana buat bisnis kita. Lu mau suasana kayak gimana? Lu mau yang colorful atau yang mau sederhana, tradisional, estetik kayak gitu? Aku sih kasih contoh nih ya. Menurut aku desain interior atau dekorasi buat tempat-tempat kafe tuh lucu banget kalau misalnya kayak 372 kopi yang di Dago, di Tahura. Karena aku suka banget sama konsep yang nuansa tradisional terus alami kayak gitu. Jadi aku juga sedang mengusahakan konsep seperti itu di kedai kopi aku. Tapi
ada juga sih orang yang suka foto-foto tuh estetik banget, contohnya kayak di tempat-tempat indoor tapi dia ada outdoornya juga. Dan setahu aku tuh sekarang udah banyak kok kayak kafe-kafe tuh kayak dia usaha nih masukin pasir-pasir pantai supaya kafenya itu terlihat seperti di pantai Bali. Itu udah banyak banget. Yang kelima, pilih barista yang tepat. Jadi sebelum kita mencari barista itu, kita harus tahu dulu nih, kita mau mengutamakan apanya, baristanya yang hebat atau dari baristanya yang banyak channel di mana-mana. Kalau aku sih sepertinya untuk usaha pertama kali kita cari barista yang channelnya di mana-mana. Jadi dia itu punya saringan channel dan bisa berbagi. Jadi gimana ya? Lo punya barista nih. Nah, barista lo tuh channelnya di mana-mana dan dia tuh kayak, gue kerja nih di sini. Ntar lo datang ya ke kafe tempat gue kerja, kayak gitu kan. Biasanya sih orang yang suka berbagi sharing-sharing dan kasih tahu tempat kita buat kerja tuh kan penasaran nih, teman-temannya pasti datang dong. Terus bantu-bantu kita, terus sharing-sharing juga sama pemilik kafenya atau kedai kopinya. Apa yang kurang, apa yang jadi kesukaan orang-orang, apa yang jadi favorit kopi orang zaman sekarang. Itu tuh bisa jadi masukan juga loh. Lalu yang keenam, manfaatkan sosial media. Ini yang paling penting. Karena orang tuh sekarang mencari tempat tuh di sosial media, di Instagram, Twitter, Google. Itu tuh penting banget. Apalagi promosinya. Kita tuh harus pintar-pintar banget ngepromosiin usaha kita, apa yang menjadi ketertarikan orang sampai mau datang nih ke kafe kita atau bisnis kita atau kedai kopi kita gitu. Kalau lo bisa ngepromosiinnya dengan baik, orang tuh bakal tertarik banget dan wah, ini promosinya keren banget. Terus lihat dari dekorasi, terus harga-harganya murah, terjangkau, pas banget buat anak-anak kantong mahasiswa atau remaja. Apalagi lagi kondisi COVID kayak gini kan, kita juga pasti belinya carinya yang murah-murah dan terjangkau sesuai dengan dompet ya pastinya. Biasanya tuh orang tuh tertarik karena awalnya dia lihat Instagram dulu atau lihat Twitter dan Google sebagainya. Kalau lo udah tertarik sama satu tempat nih, wah nih tempatnya unik banget, terus makanannya juga beda banget, unik, jarang ada orang yang ngasih nih menu gitu kan. Ya udah, kita juga sebagai pelanggan juga pasti tertarik kan, termasuk aku nih kalau lihat kafe-kafe di Bandung gitu terus yang unik-unik, pasti ini lucu banget, cocok buat foto-foto. Kayak ada tempat foto boxnya, terus dekorasinya unik-unik, biasanya tuh colorful tuh ya, orang-orang yang suka datang sama estetik-estetik kayak gitu. Yang ketujuh, kita harus cari supplier terbaik. Jadi kalian tuh mau menyajikan minuman kopi yang berkualitas tuh cari suppliernya yang terpercaya dan yang memiliki biji kopi terbaik. Misalnya nih kalian sebelum buka usaha tuh kalian udah cari suppliernya nih. Gue kenal nih sama petaninya. Nah, lu ajak tuh buat sharing-sharing dulu awalnya. Lu mau buka bisnis nih dan gue tuh butuh suppliernya, butuh bahan-bahannya, biji kopi terbaiknya. Nah, kalian bisa tuh kerjasama sama petaninya, atau mungkin kalian kenal sama teman yang udah buka bisnis juga. Terus kalian tanya nih biji kopi terbaiknya dari mana. Terus teman lo tuh nyaranin gitu buat ini nih biji kopi dari sini tuh bagus banget, kualitasnya terbaik, terjamin. Udah gitu lo pasti suka deh katanya gitu kan, harganya juga berkualitas, pas banget gitu buat lo yang mau awal-awal buka usaha. Ya itu sih harus jadi recommended banget ya buat kalian buat cari supplier terbaik. Jangan lupa sih yang ke-8, kalian juga harus punya anak-anak buah kayak gitu buat ngatur-ngatur keuangannya, pembukuannya, dan yang jelas sih harus ngerti bisnis juga ya. Terus
kalau bisa sih cari juga yang ngerti keuangan. Kan kalian nggak mungkin nih buka bisnis terus kalian juga ngurusin keuangan atau sebagainya, kan kalian juga butuh partner. Nah, partnernya itu harus kamu percayai, harus kamu bisa andalkan, kamu harus benar-benar percaya sama orang itu. Kamu apalagi buat orang yang megang keuangan bisnis kalian, wah itu sih harus benar-benar orang terpercaya banget ya buat kalian. Karena kan soal uang tuh kalian harus data dari awal kalian buka usaha sampai kalian dapat untung. Aduh, baru ingat sumpah deh. Nah, pasti tuh teman kalian terus mencatat tuh dari awal sampai keuntungan, sampai laba bersih, laba kotornya itu harus benar-benar teliti banget, karena itu tuh perlu banget buat bisnis kalian. Yang kesembilan tuh, kalian pastinya jangan menyerah dan terus belajar. Misalnya kalian buka bisnis dan bisnis kalian tuh nggak berjalan baik atau bangkrut, atau misalnya aduh gimana sih kok gue udah buka nih tapi jarang banget orang datang, berarti kalian terus meneliti lagi sisi mana nih yang kurang, apakah dari promosinya atau dari rasa cita rasa makanannya atau minumannya, dari kopinya yang kurang baik. Terus kayaknya sih rata-rata orang tuh sekarang berlomba-lomba banget ya buat ngepromosiin bisnisnya, karena semakin orang mempromosikan dengan baik, membuka dekorasi bisnisnya bagus, estetik kayak gitu, orang tuh makin wow, gue tertarik banget nih buat datang ke tempat itu. Dan kita juga harus banyak-banyak berimajinasi atau kreativitas kita tuh harus jauh banget, karena anak-anak zaman milenial sekarang tuh makin lama nih makin pintar banget. Contohnya tuh apa yang lo nggak bisa itu pasti anak milenial tuh bakal wujudin itu. Misalnya nih lo mau buka kedai kopi yang bernuansa di luar angkasa. Nah, pasti kalian tuh mikir karena gimana ya biar orang tuh suka banget dan serasa di luar angkasa kayak gitu. Ya pasti kalian buat tuh kayak tembok-temboknya seperti di luar angkasa, gambar bulan, bintang. Cuman kan kalau di luar angkasa tuh gelap, gimana caranya biar bisa bikin suasananya itu jadi terang dan enak buat foto-foto. Jadi fotonya tuh nggak blur atau gelap kayak gitu. Kalian pasti mikir pasang lampu-lampu kecil kayak gitu kan biar lucu. Nah, terus biar kerasa banget serasa di luar angkasanya, kita adain sewa baju astronot. Ya emang mahal sih kalau aslinya, cuman kan kita bisa nih kayak bikin kayak dari bahan-bahan bekas kayak gitu. Lucu nggak? Nah udah gitu jangan lupa kalau gagal tuh harus bangkit lagi guys. Kenapa? Karena jiwa usaha, anak wirausaha tuh, atau buat kalian yang ingin banget buka usaha tuh harus punya cita-cita bangkit. Kalau kalian udah jatuh, jangan pernah bilang kalian untuk menyerah atau kayak duh gue udah gagal nih, males banget, gue nggak mau buka bisnis lagi soalnya takut kayak yang udah. Ya mungkin ya, walaupun aku lagi usaha di bidang kopi, kalian mungkin bisa nih cari bisnis lain yang mungkin buat menguntungkan buat kalian. Tapi nggak lupa dari bisnis plan itu, kalian terus menerapkan banget itu bisnis plan. Kalau bisa tuh kayak baca-baca buku manajemen bisnis kayak gitu, jadi kalian tahu nih awal-awalnya bikin cara usaha buat UMKM itu kayak kita suksesnya tuh kayak gimana gitu. Kayaknya kalau buat usaha kopi sih orang-orang pasti cari tempat yang estetik gitu, yang menarik, dan kantong buat harganya juga ngepasin banget sama anak-anak zaman sekarang. Oh iya guys, jangan lupa kalau kalian udah buka usaha nih, cobain deh buat kamu ajak teman, terus cobain produk kamu, apakah ini layak untuk dijual, atau kan mungkin selera orang tuh beda-beda, cuman masukan dari teman kita atau orang-orang yang terdekat kita itu bisa jadi apa ya,
poin lah buat kita untuk usaha kedepannya kayak gimana. Mungkin segini dulu tips yang bisa aku kasih, karena aku juga lagi belajar juga kan. Semoga tips aku ini bermanfaat buat kalian dan bisa dilakuin juga buat buka usaha, apalagi lagi covid kayak gini kan, lagi pandemi kayak gini, kita pasti butuh banget tuh pemasukan, apalagi buat bantu-bantu orang tua juga, bantu-bantu buat kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bikin usaha kecil-kecilan aja, mungkin kita bisa bangkit, bisa bantu diri kita sendiri, bantu orang tua juga. Oke, thank you for watching, semoga bermanfaat. Bye.